Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Nagapegula dengan NIM 220121162. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang jurnal saya yang berjudul Literatur Review, Penerapan Algoritma Backpropagation untuk Prediksi dan Klasifikasi Prestasi Akademik di Indonesia. Penelitian ini merupakan sebuah literatur review terhadap 30 artikel nasional yang terbit antara tahun 2020 sampai 2025. Fokus kajian ini adalah bagaimana algoritma backpropagation digunakan dalam dunia pendidikan di Indonesia, khususnya untuk prediksi nilai akademik dan klasifikasi prestasi siswa maupun mahasiswa. Yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini adalah prestasi akademik masih menjadi indikator utama kualitas pendidikan di Indonesia. Namun dalam praktiknya, masih banyak masalah yang terjadi seperti tingginya angka dropout, kelulusan tidak tepat waktu, serta siswa yang salah memilih jurusan. Hal ini sering terjadi karena lembaga pendidikan belum memiliki alat prediksi yang kuat. Perkembangan kecerdasan buatan, terutama neural network, dengan algoritma backpropagation memberikan peluang besar untuk membantu sekolah memprediksi prestasi secara otomatis dengan tingkat akurasi yang tinggi. Karena itulah, saya melakukan kajian untuk melihat sejauh mana metode ini diterapkan. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana tren penggunaan backpropagation di Indonesia. 2. Bidang apa saja yang diteliti terkait prestasi akademik. 3. Berapa rata-rata akurasi yang dicapai metode backpropagation. 4. Apa saja celah atau keterbatasan penelitian sebelumnya. Rumusan masalah ini menjadi dasar dalam melakukan analisis terhadap 30 artikel penelitian. Tujuan kajian ini adalah mengulas 30 artikel nasional tentang penggunaan backpropagation, mengidentifikasi metode, data input, arsitektur jaringan, dan akurasi model, mengelompokkan jenis permasalahan yang ditangani seperti prediksi nilai, dropout, motivasi, dan beasiswa, lalu menemukan pola umum dan celah yang dapat dikembangkan oleh peneliti berikutnya. Pada bagian metode, saya menggunakan pendekatan sistematik literatur review. Artikel saya ambil dari Google Scholar, Sinta, Portal Garuda, Neliti, dan repositori perguruan tinggi. Saya memakai kata kunci seperti backpropagation, prediksi nilai, dropout, dan prestasi akademik. Proses penyaringan dilakukan 3 tahap. Yang pertama, penyaringan judul dan penghapusan duplikat. 2. Baca abstrak dan mengecek relevansi. 3. Baca full text untuk memastikan artikel memenuhi kriteria. Dari ratusan artikel awal, hanya 30 artikel yang valid dan memenuhi persyaratan. Berdasarkan analisis terhadap 30 artikel, backpropagation menjadi metode dominan dengan presentasi sekitar 93%. Bisa kita lihat pada diagram berikut. Tingkat akurasi berkisar 85% hingga 99%. Jadi ini sangat baik. Arsitektur jaringan yang paling banyak digunakan yaitu hidden layer 1-2 lapisan, neuron 5-20 per lapisan, learning rate 0,01 hingga 0,3. Dan tools populer yang banyak digunakan yaitu MATLAB, Python, PHP, MySQL. Backpropagation diaplikasikan dalam berbagai skenario untuk meningkatkan pengambilan keputusan di dunia pendidikan, baik dalam prediksi nilai akademik, mendeteksi dropout, rekomendasi jurusan, bahkan untuk seleksi beasiswa. Contoh temuan penting, beberapa studi menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dari model backpropagation untuk berbagai aplikasi,
Contohnya, pada prediksi ANBK, akurasinya sebesar 99,9987%. Deteksi dropout dengan akurasi 95,9%. Prediksi nilai SMA dengan akurasi 89 hingga 95%. Klasifikasi akreditasi sekolah dengan akurasi sebesar 93,49%. Dan rekomendasi jurusan sebesar 88%. Data ini menunjukkan potensi besar backpropagation dalam mengoptimalkan proses pendidikan melalui analisis data yang akurat. Algoritma backpropagation menunjukkan keunggulan yang signifikan dibandingkan metode tradisional, namun masih menghadapi beberapa kendala. Yang menjadi keunggulan backpropagation diantaranya lebih unggul dibandingkan SVM, regresi linear, dan Naive Bayes. Bekerja baik pada data kecil hingga sedang, dan mudah diimplementasikan ke dalam aplikasi pendidikan. Namun, yang menjadi tantangannya adalah data hanya lokal, keterbatasan cakupan data penelitian, variabel non-akademiknya minim, dan belum terintegrasi deep learning modern. Dari semua artikel yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa backpropagation merupakan metode yang sangat efektif untuk berbagai jenis prediksi pendidikan. Tingkat akurasinya tinggi, sehingga layak dijadikan alat pendukung keputusan guru, sekolah, maupun kampus. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, saya menyarankan untuk menggunakan dataset nasional agar lebih general, lalu menambahkan variabel non-akademik, dan mengintegrasikan teknik deep learning modern seperti CNN atau RNN. Backpropagation terbukti berperan besar dalam mendukung pendidikan berbasis teknologi. Demikianlah penjelasan yang bisa saya berikan terkait jurnal yang telah saya teliti. Sekian dan terima kasih.